Kasus meninggalnya NS, 13, remaja asal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, terus bergulir dan memasuki babak baru. Kali ini, ibu kandung almarhum, didampingi tim kuasa hukumnya, resmi melaporkan ayah kandung korban berinisial AS ke Polres Sukabumi atas dugaan kelalaian dan penelantaran anak. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum ibu kandung korban, Krisna Murti, didampingi Mira Widiawati dan timnya, dengan nomor laporan STPL B106-2-2026 SPKT Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Krisna Murti menegaskan, kliennya melapor sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam kondisi yang tidak wajar. Menurutnya, terdapat dugaan kuat adanya pembiaran dan kelalaian yang dilakukan oleh ayah kandung almarhum. Sekali lagi dari awal bahwa klien kami, seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa dia melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga adanya kelalaian dan pembiaran di sini, maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melaporkan saudara AS, ujar Krisna Murni. AS diketahui merupakan ayah kandung dari almarhum NS. Dugaan kelalaian tersebut, kata Krisna, diperkuat oleh bukti percakapan singkat perpesanan aplikasi Y yang dikirimkan AS kepada ibu kandung korban pada 17 Februari, 2 hari sebelum NS meninggal dunia. Dalam percakapan tersebut, ayah korban menyampaikan bahwa NS sedang sakit parah di rumah. Namun, saat ibu kandung menyarankan agar anaknya segera dibawa ke rumah sakit, ayah korban justru merespons dengan pernyataan yang dinilai mengabaikan keselamatan anak. Chatnya itu dalam bahasa Sunda, isinya menyampaikan bahwa Nizam ini sakit di rumah. Ibu bilang, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Ayahnya jawab, biarin aja, kalaupun dia meninggal tinggal dikit, dimakamkan, di pemakaman keluarga dekat bapaknya si bapak ini. AS, begitu intinya, jelasnya. Kuasa hukum juga menyinggung adanya perubahan kondisi fisik NS selama berada di bawah pengasuhan ayahnya. Mereka mempertanyakan mengapa kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, meski terlihat adanya luka lebam dan dugaan luka bakar di tubuh korban. Atas dasar itu, pasal yang kami laporkan adalah pasal 76B Yungto pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak, terkait pembiaran dan penelantaran, tegasnya. Tidak hanya itu, pihak kuasa hukum juga menyampaikan bahwa terdapat 2 laporan polisi dalam kasus ini. Selain laporan terhadap ayah kandung, laporan lain juga dilayangkan terhadap ibu tiri korban atas dugaan pembunuhan berencana. Terhadap ibu tirinya kita laporkan dengan dugaan pembunuhan berencana. Karena ada dugaan seperti itu, seperti pernyataan dari Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, yang menyampaikan demikian, jadi dugaan itu bisa saja terjadi, tegasnya. Sementara itu, kata Krisna laporan terhadap ayah kandung Murni terkait dugaan kelalaian dan penelantaran, bukan pembunuhan berencana. Krisna juga mengungkapkan bahwa selama 4 tahun terakhir, ibu kandung korban tidak pernah bertemu dengan anaknya. Ia mengklaim kliennya kerap dihalang-halangi, bahkan disebut-sebut kepada korban bahwa ibu kandungnya telah meninggal dunia. Klien kami mengalami trauma berat. Sejak mengandung hingga berpisah, ia kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi itu membuatnya takut dan trauma untuk mendekati anaknya, tambahnya.